Nah, katanya dapat beasiswa juga ke Amerika ya. Sekolah Tinggi Hukum Militer. Wow. Prospek lulusan? Jadi apa? Prospek lulusannya Dubes, duta besar. Oke. aku ngerasa aku pengen punya passion dan bahkan ada sedikit passion aku di situ. Ada passion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijiro. Masih sama Beriansa. Hari ini kita akan berbincang dengan alumni yang berprestasi. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Siapa sih dia? Untuk lebih jelasnya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di sana. Aku biasa dipanggil Sabrina Nugraha. Kadang kalian manggil sama Kak Miau kalau kalian masih ingat. Miau. Miau. Kucing dong? Iya, enggak binatang. Enggak sih. Udah, kenalin gitu dong. Iya dong. Ya elah. Dulu tuh sekolah di sini ngapain aja sih kamu waktu masih sekolah di sini? Berangkat dari rumah, masuk sekolah belajar ya pulang. Gitu doang. Enggak sih. Maksudnya kegiatan-kegiatan kamu di sekolah tuh ngapain aja? Ya kali cuma belajar-belajar doang. Aku ada belajar, ada ngebikin kesel guru. Siapa aja tuh yang pernah bikin kamu kesal? Aduh siapa ya? Masa disebutin namanya? Ya sebutin aja nggak apa-apa. Jadi poin nih. Aku pernah bikin kesel Bu Kiki. Bu Kiki ini marahin. aku pernah bikin kesel Bu Resna. Bu Resna, Aku pernah bikin kesel Bu Tami. kenapa sih kamu bikin kesal guru? Dulu tuh gimana ya? Ada nih kegiatan aku di sekolah ya. Dulu tuh aku aktif yang namanya OSIS. Oke. Dan aku langganan dispen, jadi namanya itu selalu tertera di situ. Oh, jadi bikin kesal guru itu karena keseringan dispen. Gitu. Ya Tuhan, sama saya juga gitu. Jadi saya nggak pernah bikin kesal guru gitu. Nah, selain kegiatan di OSIS apa aja nih kegiatan lainnya? Aku pernah masuk eskul pramuka. Pramuka kan Pas wajib. Iya, eskul yang reguler. Oh, yang regulernya. Oke. Terus pas kibra juga aku pernah masuk. Pernah masuk. Tapi kamu nggak pernah ketemu ya sama aku. Ih, pernah loh. Ya oke. Udah gitu, aku juga waktu itu bikin komunitas dance di angkatan aku. Terus ada juga masuk komunitas sinematografi. Sinematografi. Apa itu? Pokoknya komunitas yang bergerak dan berpacu di bidang IT, entah itu bidang editing, videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih ada, masih aktif. Enggak deh kayaknya. Ya mudah-mudahan teman-teman ada di kelas kita yang pengen melanjutkan komunitas sinematografi ya silahkan hubungi Kak Miau. Boleh dicantumin nama IG-nya mungkin? Ya nanti ada di sini nama IG-nya ya silahkan di-follow. Oke. Sekarang tuh kesibukannya apa sih sekarang ini? Menjalani hidup. Ya menjalani hidup, semua juga menjalani hidup. Apakah kegiatannya sekarang sibuknya kuliah atau apa kayak gitu? Ya, aku kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Sekolah SHM. Tinggi Hukum Militer. Wow, amazing. Di mana itu? Di atas tanah, Iya di atas tanah sih. Maksudnya di daerah mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kenapa emang dari dulu pengen jadi Aku emang dari dulu tuh punya cita-cita bergelut di dunia hukum, apalagi politik. Tapi kadang aku bingungnya tuh kayak, kamu ngambil apa ya? Hukum sama politik emang apaan ya? Kayak gitu tuh. Nah ya udah akhirnya ternyata ada peluang kesempatan gitu sama orang tua direkomendasiin untuk masuk. Ya udah nih kamu cobain deh Sekolah Tinggi Hukum Militer, siapa tahu serap gitu. Ya terus aku masuk itu. akhirnya sereg. Serap nggak serap? Sereg gak seregnya itu gimana? Aku pengen tuh hukum internasional, bukan Hukum internasional, oke. Materinya beda dong. Iya, pengennya hukum internasional. Tapi masuknya ke hukum militer. Iya. Dilema ya. Iya sih, tapi kan sama-sama hukum. Ya itu beda banget, materinya beda jauh. Iyalah. Tapi tetap aja yang mau aku ambil itu di hukum internasionalnya. Tahunya masuk hukum militer ya apa daya, boleh lah. Boleh lah gitu. Nah apa aja sih hukum militer itu materinya ini kayaknya seru banget deh kayaknya. Cukup seru, Nah gimana tuh? cukup seru dan cukup memberatkan. Memberatkan apa? Emang harus mikul-mikul? Gini, kalau nggak percaya, aku tuh nilai sejarah di rapot tuh minus. Sementara itu di sini ada materi tetap sejarah Indonesia. Sejarah Apalagi- minus di rapot. Ya berarti nggak berprestasi kan? Statement awal tadi agak salah. Oke. Nah,
Itu tuh ada tentang sejarah kemiliteran Indonesia, politik militer Indonesia itu berkembangnya dari kapan sampai gimana. Itu tuh semuanya ada. Oh, di militer itu ada politiknya juga. Ada. Gitu. Oke. Dan pun ada materi tentang filosofis politiknya sampai pokoknya bla 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 tentang politik. Pokoknya politik yang berkecimpung di dunia militer aja gitu. Iya. Tapi belajar politik di luar militer juga nggak sih? Atau cuma khusus militer aja gitu? Sedikit banget. Sedikit banget tapi belajar. Sedikit banget tapi belajar. Jadi kebanyakan hukumnya militer gitu. Hukumnya di dalam militer itu. Prospek lulusan? Jadi apa? Prospek lulusannya mau jadi dubes. Dubes, Iya. duta besar. Ya, anjay. Emang nggak mau jadi pengacara atau apa kayak gitu? Gimana ya? Mau jadi pengacara. Pengacara militer. Iya kan bingung kan? Bingung kan? Kalau mau jadi pengacara militer. Jadi nggak terlalu inilah. Atau ya mungkin cita-citanya pengen jadi hakim gitu, hakim di militer. Ngomongin tentang kayak gitu, aku tuh dulu punya 2 target. Apa tuh targetnya? 3 target. Aku pengen jadi jaksa. Kalau nggak bisa jadi jaksa, pengen jadi hakim. Kalau nggak bisa jadi hakim, aku pengen jadi diplomat. Diplomat. Kenapa suka ke 3 itu? Aku ngerasa aku pengen punya passion dan bahkan ada sedikit passion aku di situ. Ada passion. Seperti apa nih contohnya? Tukang nego. Tukang nego. Tukang nego, mama yang belanja ke pasar juga tukang nego. Enggak, I mean gini, bukan tukang nego untuk pembelian barang juga ya, tapi cakupannya lebih luas juga. Tukang nego itu bukan hanya nego Harga pasar. iya, misalkan harganya 10.000 harusnya jadi tiba-tiba goceng 2. Enggak gitu juga. Tapi yang di bidang politik lah, kebanyakannya debat, kebanyakan ngomong. Terus juga ngomong tentang negara yang lebih luas dan lain sebagainya. Oh, jadi berhubungannya sama hal-hal yang seperti itu ya? Iya. Nego misalnya diplomatik gitu atau Yes, gimana? diplomasi negara. Diplomasi negara. Nah, setelah menjalani perkuliahan tersebut, kadang merasa bete nggak sih? Enggak, katanya tadi sergak-sergak. Walaupun seret nggak seret, aku tuh nggak seretnya. Materinya yang aku nggak bisa tuh muncul. Kan kayak, aduh. Kan adanya materi itu supaya kita belajar. Iya, tapi aku pengen belajar apa yang pengen aku belajar, bukan apa yang harus. Gimana dong? Ya, Bingung kan? Iya sih, bingung. Iya, Tapi tetap dijalani kan. tetap dijalanin. Walaupun ada walaupun yang enggak nih. Walaupun banyak kerikil yang menghadang, ya udah kita lewatin aja deh. Itu filosofi sekali. Filosofis kan. Nah, ini ke kampus itu tiap hari pulang pergi atau ngekos di sana? Aku tuh waktu dulu sempat masuk kampusnya, tapi karena sakit, diringankan. Ya udah nggak apa-apa, kamu boleh daring gitu. Boleh daring. Kalau misalnya nggak sakit, berarti pulang pergi gitu. Nggak pulang pergi, biasanya di asrama. Oh, ada asramanya. Enak. Tidur di asrama. Gimana ya? 1 orang ya pakai kasur tingkat gitu, lucu sih sebenarnya. Lucu ya. Tapi di sana sistem pendidikannya semi militer gak sih? Kan sekolah militer nih. Ada militernya nggak sih? Ada. Makanya pendidikannya, misalnya kamu bersikap harus seperti seorang tentara atau gimana gitu. Ada. Apa tuh? Ada, mulai dari kita sikap duduk aja sampai dinilai, makan aja dinilai, ngobrol aja dinilai. Ngobrol dinilai. Iya. Ini kita ngobrol di sini gak ada yang nilai kan? Penonton. Gak ada lah. Dosen-dosen di sana siapa? Tentara juga? Ada purnawirawan, ada yang tentara juga, ada yang letnan, ada yang jenderal dan lain sebagainya. Yang memang mereka ada yang lulusan situ juga, ada yang lulusan situ berhubungan juga. situ jurusannya. Gak ada dosen yang biasa-biasa sipil gitu, gak ada. Untuk yang sipil paling yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris doang. Iya. Sisanya semua. Sisanya semua masuk sana. Emang apa aja sih yang dipelajari materi mata kuliahnya itu apa aja sih? Hukum militer, sejarah hukum militer, filsafat hukum, filsafat politik. Aduh, baru nyampe situ aja udah. Pokoknya serba militer gitu ya? Serba militer, serba politik, serba sejarah, serba hukum. Gak ada itu. Militer? Gak ada itu. Gak ada matematik? Oh tidak. Ih, seru banget. Ih, gak seru lah, materi doang pusing. Iya, seru lah gak ada matematik kan, bingungnya matematik itu harus menghitung inilah, apalah, itulah. Ya bahasa Indonesia ada kan? Bahasa Indonesia ada. Ada. Nah, katanya dapat beasiswa juga ke Amerika ya? Ya. Ya, cerita dong gimana caranya supaya dapat beasiswa ke Amerika itu. Gimana ya? Aku itu tuh berawal dari iseng gabut. Iseng gabut tuh gimana? Maksudnya gimana nih iseng gabut? Ya, believe it or not, jadi gini ceritanya. Ada kesempatan beasiswa dari Cambridge, Cambridge. London. Itu tuh ngambilnya hukum internasional. Mm. Pengen tuh aku kan.
Iya, kamu Nah, pengen ngambil hukum internasional kan? iya karena kan, aduh ini kesempatan banget ya. Ayo udah coba udah tes gitu. Ternyata aku dapetnya di Boston, sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Iya, jadi at the point semuanya itu berawal dari kegabutan dan keisengan aku pengen ikut tes. Tapi lolos. Tapi lolos, ya who knows? Itu dapat info aja itu dari mana? Langsung dari sekolah, Dari sekolahnya. dari sekolah itunya. Maksudnya nge-DM kah atau lewat gimana gitu? Enggak, pengumuman. Pengumuman. Iya, kayak ada pengumuman, ada ini nih, ada program beasiswa, mereka datang ke sekolah kita dari Cambridge yang mau ikutan. Oh, datang langsung ke kampus. Kayak ngobrolin gitu, ada nggak nih anak-anak yang minat? Kalau ada minat, ikutan tes silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Oke. Tesnya apa aja waktu itu? Tesnya penuh dengan tes bahasa Inggris aja kok. Bahasa Inggris doang? Iya. Jangan kira gampang. Enggak, maksudku tuh cuman tes dari ke bahasa Inggris doang, nggak ada seleksi administrasi, berkas atau postur tubuh atau apa gitu? Enggak. Cuma bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris doang. Ini untuk yang beasiswa ya? Untuk yang beasiswa. Bahasa Inggris doang, tapi dari bahasa Inggris itu ada 8 atau 7 tes gitu. Pokoknya dari bahasa Inggrisnya kayak tes TOEFL kurang lebih. Tes TOEFL. Iya. Dari situnya. Oke. Selain itu nggak ada lagi tes apapun lagi. Ada psikolog. Psikolog. Pakai bahasa Inggris juga. Psikolognya ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang tanpa bahasa. Tanpa bahasa gimana? Enggak, tes psikolog itu kan ada yang berupa materi, ada yang berupa gambar doang, ada yang berupa angka pula. Nah, untuk bahasanya tuh kadang kita pakai isyarat sendiri nih, kayak kode-kode. Kode-kode. Jadi bukan bahasa Inggris atau bahasa apa, kita nggak tahu itu bahasa apa pula. Oke. Di kampus apa tadi dapatnya? Di Boston. Di Boston. Di Hult. Oh, diambil gak? Rencana mau diambil gak ini? Gimana ya? Mau nggak diambil sayang. Mau diambil bukan tujuan. Bukan Ih, Bambang tujuan, nggak karena keterimanya di bisnis. Iya, karena keterimanya di bisnis. Pengennya hukum. Pengennya aku hukum internasional. Bambang nggak? Bambang banget ini, dilema banget dia harus kayak gimana. Tapi orang tua udah tahu kan? Orang tua udah tahu. Nah, sudah dibicarakan dengan orang tua. Udah. Terus menurut orang tua gimana? Menurut orang tua, mau diambil silahkan, nggak diambil sayang sih katanya. Iya sih, bener. Nah, ini beasiswanya itu full sama biaya hidup. Fully funded, sampai dapat uang saku. Dapat uang saku. 18 juta sebulan? I'm not accounting. Easy. Ini kayaknya, aduh, bingung banget ini, pengen diambil bukan tujuan, tapi kalau nggak diambil sayang. Aduh, gimana ini? Kalau menurut kalian gimana? Ambil apa enggak nih? Silakan komen di bawah. Tapi rencana aku mau ngambil karena kan gimana ya? Kita melangkah ke dunia yang lebih luas itu nggak salah loh. Iya betul, nggak salah. Ya. Cuman kalau misalnya diambil berarti meninggalkan yang di hukum militer ini. Dicuti dulu. Dicuti. Berarti pas udah lulus di sana bisa lanjut lagi. Bisa lanjut di sini di antara mau ngambil S2 atau di antara mau nerus aja gitu. Oh, Jadi nanti bisa double degree. Tetap S1 kan? Bisa gitu ya. Cutinya lama. Berarti 3 tahunan. Sekarang semester berapa di? Baru jalan semester 2. Baru jalan semester 2. Iya. Sama kayak aku ya. Serius? Serius aku juga baru jalan ke semester 2. Oke, berarti bingung kali ya mau diambil atau enggak? Bingung. Tapi kalau misalnya dia ambil, prospek lulusan bisnis kamu Luas sih bisnis. luas sih bisnisnya luas kan. Tapi mau diambil nggak ini? Diambil gak ya? Bisa voting nggak? Bisa voting. Ya yang menentukan itu kan kamu sendiri, bukan iya, dari voting. Tapi ini sayang kalau misalnya nggak diambil. Bisa kapan lagi coba dapat beasiswa kuliah di luar negeri? Beasiswa kan? Beasiswa dapat uang saku. Ini adalah impian dari kebanyakan orang di negeri ini. Jarang-jarang ada orang yang seperti itu. Tapi ya baik lagi ke dia, terserah mau diambil atau enggak. Ambil ya? Ambil ya? Ambil aja gitu. Niatnya sih diambil karena banyak ini juga kan, banyak support kayak udah ambil aja, ngapain sih gitu nggak diambil. Iya juga ya, aku juga mikir kalau nggak diambil kayak ayo loh, kesempatan emas tuh nggak akan datang 2 kali. Iya benar. Bahkan belum tentu datang lagi. Iya. Terus kalau misalnya diambil nih, kapan berangkat ke sana? Ada 2 season, kita bisa milih. 2 season itu kayak musim. Ada musim panas, musim dingin. Oke. Musim panas itu nanti Mei, musim dingin itu Oktober. Kan enak kalau musim dingin disamain salju. Bener sih, ada salju nggak di sana? Ada. Ya ada lah, kalau di Inggris kok. Nggak ada salju, adanya es serut.
Eserut. Itu di sini. Oh, iya. Itu di negeri ini nggak ada saja tapi adanya eserut gitu. Oh iya. Oke. Nah, ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman? Oke, mungkin ada sedikit ya untuk kalian yang mungkin punya basic di penguasaan atau pemahaman bahasa Inggris. Kalian tuh nggak usah takut untuk ngomong. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa untuk menguasain. Kalian pasti bisa untuk dapat beasiswa. Kalian pasti dapat segala macam deh. Intinya kalian tuh jangan takut untuk mencoba. Apalagi dari bidang bahasa. I mean komunikasi. Yes. Komunikasi itu penting untuk punya banyak relasi. Jadi ya kalian kalau mau nyoba aja. Dan pun FYI for your info, aku belajar bahasa Inggris semuanya otodidak Otodidak. karena gabut. Karena gabut. Tuh, dia mah gabutnya gabut iseng-iseng berhadiah gitu. Dia ada apa? Iseng-iseng tes keterima beasiswa di Inggris. Di Boston, Amerika. Oh, di Amerika, sorry. Iya. Di Amerika. Anjir, Amerika. Pokoknya kalian kalau gabut ya gabut yang bermanfaat dikit lah. Gabut yang bermanfaat dikit itu kayak gimana sih? Kalian kan punya hobi. Hobi kalian bisa jadi bermanfaat. Ya udah lakuin hobi kalian. Kayak, Kak hobi aku rebahan ya. Gimana ya? Ya, kalau rebahan ada manfaatnya juga sih. Apa tuh? Ya, merilekkan badan. Melancarkan sirkulasi darah. Anjay, gak Yang tahu, berguna, Deng. yang berguna bagi kehidupan selanjutnya loh. Aduh, apa? Itu juga berguna untuk kesehatan. Oke, mungkin cuma itu aja bincang kita sama Sabrina tentang prestasinya sekarang dapat beasiswa di Amerika. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi untuk teman-teman ke depannya dan jangan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita. Oke, gitu ya. Cukup sekian. Kesalahan hanya milik mantan yang meninggalkan, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.